PNM ini sebenarnya seperti apa ya? Seperti sahabat sejati dengan koperasi harian Bank Plecit ini, dengan rentenir-rentenir yang lain itu seperti kawan akrab. Dalam prakteknya itu seperti kawan akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir, dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channelnya Kang Itoy. Channel motivasi yang sangat menginspirasi dan sangat membingungkan. Oke, batir-batir, go. Kita bahas apa sekarang? Kita bahas ibu-ibunya ya, untuk biung-biung, bakayu-bakayu. Oke, sing pada utangi mekar pekene. Kayak sebenarnya video nggak bapak-bapaknya untuk mengontrol ibu-ibu nih. Nah, sing pada utangi jare mekar apa ya, mingguan mekar atau PNM. Jare PNM gue permodalan madani. Anak kata madani itu kayak bahasa Arab ya, ke-Islam-Islaman. Mereka PNM ini pun berdalih syariah jere. Syariah keprimen. Utang 2 juta ya, utang 2 juta, mingguannya 50 ping pira kae. Sebulan gue pokoknya mingguan lah. Gue jatuhnya ya setahun meh 2 juta 400-an gue. Jadi bunganya ya mungkin apa 24% apa 20% lah. Nah, kenapa mereka PNM ini ngomongnya itu mereka itu syariah? Karena bukan alasan, jadi ngeles mereka itu karena mereka meminjamkan itu untuk permodalan ya, untuk pengembangan usaha untuk ibu-ibunya. Untuk ini kan khusus untuk ibu-ibu biung-biung ya. Jadi untuk biung-biung sing biasanya nganggur, gue maksudnya kon aja ngarep-arep dojing bojone tok, kon duwe usaha, nah kita modali. Nah, yang sudah punya usaha kita ditambahi modal, ditambahi utangan. Nah, mau usaha melaku ya bisa aja utang-utang mumeti. Nah, dalam praktek di masyarakat itu ya, orang wong biung-biung ada utangi duit ya dijikot. Gue ngapa duitnya jajal? Apakah benar biung-biung ini, ibu-ibu ini untuk mengembangkan usaha pinjaman 2 juta 3 juta? Pada prakteknya insya Allah tidak seperti itu ya Allah, tidak seperti itu. Mereka itu entah duitnya untuk buat apa ora genah. Nggo tuku paket, nggo tuku bedak, nggo tuku lipstik, nggo tuku klambi. Jadi pengendalian keuangan itu apa ya? PNM ini sebenarnya mengarah kepada apa ya? Kendali keuangan itu akan dipegang para wong wadon ya, perempuan. Sedangkan perempuan ini tidak bisa badir-badir teman-teman untuk kayaknya pinter nyimpen jare wong wadon teh nyimpen. Tidak teman-teman. Ekonomi akan hancur jika dipegang oleh perempuan, yakin itu. Makanya yakin dengan hukum Islam. Kebanyakan seperti itulah. Ini pendapat saya pribadi. Jika ada kesalahan, Allah dan Rasulnya itu terlepas dari itu. Ini adalah kesalahan saya jika saya salah ini ya. Jadi tidak akan berhasil keuangan dipegang oleh seorang wanita, pasti hancur. Nah, ini kan hutang PNM ini kan dikhususkan untuk wanita ya. Nah, wong wadon kuwi mainnya perasaan, mereka tidak main logika. Mereka mendapatkan pinjaman 2 juta. Terus ada situasi tertentu, tiba-tiba anak batir yang akan apa mekar ini kan kelompok ya. Daerah kuis cairan 2 juta ki mbok kayune wis cairan 2 juta. Terus anak batir ada temennya nangis-nangis, ya Allah kian anak aku sakit, ini apa alasan ini itu, nangis-nangis apa bukan pengen pinjam duit, jadi butuh duit untuk biaya, ya Allah. Dia apa curhat kepada Mbok Ayune tadi, karena Mbok Ayune ini wong wadon main perasaan, akhirnya duit 2 juta itu dipinjamkan sebagiannya atau keseluruhannya. Padahal ini mungkin belum tentu dia itu memang benar-benar dalam kesusahan. Bisa juga karena kadang kan ayo gue sekarang kan
akeh teman toksin ya, akeh teman beracun. Jadi mereka karena udah hutang sana sini, akhirnya mereka itu seperti artis, pinter acting, ngomong aku nih lagi anak aku sakit, padahal anaknya nggak sakit, duitnya entah buat apa. Ini karena mereka mengikuti gaya hidup kayak biung-biung. Jadi duit 2 juta ini dipinjamkan, kadang-kadang temennya ini ya karena yang tala ula ya, tala apa ya, kayak ula apa kayak aran yang keren bahasa ngapa kayak ya ulah karing tempani ya orang aton maning, akhirnya memberi pinjaman kepada orang yang salah ya, walaupun dikembalikan ya 2 juta ini paling 50.000 10.000 apa, akhirnya kan pinjaman PNM 2 juta ini kan nggak jelas, akhirnya hilang. Contoh sing pertama, sing kedua ya kadang-kadang ngutang duit 2 juta kowe nggo tukone sing ora kena, nggo tuku klambi lah, nggo tuku lipstick lah sing pakai tentong. Nah, kan akhirnya kan ora genah melayune, tidak untuk modal usaha. Terus sisi gelap ya sisi gelap maning orang bahas sisi gelap yang PNM ini ya, mekar ini kan ya untuk modal usaha tujuannya ya, tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Pada prakteknya ini hanya untuk menutup lubang, gali lubang untuk menutup lubang yang lain, bahkan akhirnya jadi tambah hutang sana sini. Padahal katanya tujuannya mekar ini kan untuk apa ya, membasmi rentenir kan, bangsane Bang Plecit, koperasi harian itu yang tante-tante ngutangi duit itu, supaya untuk apa namanya ya, untuk memberantas itu. Tapi pada prakteknya tidak, malah PNM ini sebenarnya seperti apa ya, seperti sahabat sejati dengan koperasi harian Bang Plecit ini, dengan rentenir yang lain itu seperti kawan akrab. Dalam prakteknya itu seperti kawan akrab. Ini PNM mekar supaya bayar angsuran 200.000 apa 300.000. Anggaran sing mingguan kayak kadang nganti 500-600. Ki mbok kayune ki biung-biunge ibu-ibunya. Karena itu wae bayar ora duit, akhirnya utang koperasi harian, utang Bang Plecit nggo bayar mekar. Itu dalam prakteknya seperti itu, ke bermakna Pak Erick Thohir, supaya Pak Erick Thohir ini melihat video saya ini menjadi lebih paham. Jadi mekar ini pada prakteknya tidak seperti yang dibayangkan katanya dalam wacana permodalan madani ini, supaya untuk menuntaskan kemiskinan apa segala macam, untuk memberantas apa namanya rentenir untuk memajukan ibu-ibu. Enggak, sebenarnya ini malah menenggelamkan. Wong wadon dari kewanen, nambah kewanen utang-utang sih. Kan bapak-bapaknya nggak boleh ngutang kalau yang ini, cuman ibu-ibunya. Nah, dan yang apa ya, sesuatu yang negatif lagi ini, PNM ini ya, itu membuat mumet kabehan. Jadi misalnya kan ada anggota itu 5 atau 10 orang, taruhlah 5 orang, karena kepenak menjadi contoh, angsurannya kan ada yang 50, itu lain-lain kan. Kalau kelompoknya yang lebih lama itu biasanya pinjamannya lebih besar, ada yang angsurannya sampai 300 atau 400 ribuan per minggu, bukannya per bulan. Ini kalau ada 1 anggota dari 5 anggota ini yang tidak bayar, ini 4 anggota ini suruh nanggung. Kadang kejar-kejaran sana sini dalam prakteknya. Apa ya Kang, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ya ibu-ibu itu akhirnya menanggung, sing salah wong siji, sing nanggung nanti wong 4. Nah kalau yang salah orang 4, yang nanggung ya harus orang 1. Jadi dipaksa harus membayar. Pokoknya bayar orang bayar kudu bayar, harus ditanggung bersama. Ya kan repot, asli repot. Iya, kalau yang ditanggung ini tahu diri. Kadang-kadang ada yang misalnya minjamin angsuran dia 200.000, ini ada yang nalangin orang ini 200.000.
itu duit mumungan kadang-kadang dibalikin tapi lama ngelelet deh gue. Kadang-kadang dibalikin turut 10.000, 20.000, akhirnya orang kanggo gawe gue. Jadi banyak sekali efek-efek negatif yang terjadi, yang real nyata dalam praktek permodalan madani ini atau mekar ya. Mohon didengarkan ya. Makanya ya untuk bapak-bapaknya sebaiknya angger sing wadon bojone ke utang PNM apa utang mekar gue jere, sebaiknya jangan, karena itu akan apa ya, membuat ekonomi kalian itu malah semakin blesek maring sor temenan. Kue payah kue watak yang karena kue soalnya yaitu sebenarnya hutang itu, hutang yang entah apapun, apa hutang bank, hutang bayar, ya apa koperasi harian apapun, sebenarnya itu tujuannya adalah satu, menjerat mereka itu ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya bikin logika ke derungok nage logika ke. Kita pinjam duit, pinjaman pertama kita taruhlah di Mekar tadi kan 2 juta ya, 2 juta pinjaman pertama. Nah kalau maju lagi sudah agak lama, jadi bisa pinjamannya 3 juta, maju lagi bisa 5 juta, maju lagi bisa 10 juta. Kalau yang di atas 20 juta atau apa itu bisa bulanan. Jadi tujuannya apa? Kalau 2 juta bunganya berapa? 500.000 setahun. Oke. Nah, kalau 5 juta bunganya per tahun berapa? 1 juta lebih. Nah, bunganya kan keuntungan untuk mereka. Jadi semakin lama di situ kita akan memberikan semakin banyak riba yang kita berikan kepada mereka. Keuntungan mereka semakin banyak. Yaitu tujuannya itu duit, bukan tujuannya bantu. Nah, mengapa sangat berbahaya? Ya sangat berbahaya. Ya kita punya utang 2 juta. Karena kita dipercaya, akhirnya utang 5 juta, jadi utangnya 5 juta. Karena dipercaya lagi utangnya 10 juta. Dan ketika kita bangkrut, wis ora apa-apa rampung. Nah itulah. Makanya kalau perusahaan ya, ngomongnya ini untuk membantu ekonomi supaya kita maju, pinjaman pertama itu segini, pinjaman pertama kecil, terus nanti kalau lancar jadi besar. Nah ini sebenarnya sangat menjerat, itu praktek yang sangat keji dan kejam. Kalau memang benar mau membantu kayak rongok nage para pejabat KPN ya. Kalau pengen membantu yang sebenarnya orang miskin, pinjaman pertama berapa? 100 juta, pinjaman kedua 50 juta, pinjaman ketiga 25 juta, pinjaman terakhir 5 juta, dan terakhirnya nggak ada pinjaman lagi, wis rampung, wis kawisan sugih. Weh, kudune kowe ya kowe pinjam kayak duit semending kowe yen tonge ning dalan ora kanggo gawe, yakin ora kanggo gawe. Duit semending. Weh, mulane dipikir. Wis lah, orang nanti utang-utang sing ke utang ya kan kepepet temenan. Modal kan bisa aja utang lah ngumpulna disit. Temenan mumet. Wis saya ke disit mbok ya, biung-biung. Mbok pada kupingnya panas. Ya wis saya bae, matur nuwun, terima kasih sing wisan menyaksikan apa maning sing kosi rampung, sing ora di skip-skip. Sing banyak ketemu karo Kang Ito ya. Subscribe temenan. Wong anu gratis iki ora bayar. Like video saya, komen-komen negatif positif terserah monggo. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.